Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Jadi di sini kami dari mahasiswa Universitas Tidar Pendidikan Matematika, kami akan sedikit memaparkan materi mengenai geometri. Jadi di sini saya akan izin share screen terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kami mempresentasikan materi mengenai geometri, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Selvi Yulia Wisudawati, kemudian nanti ada rekan saya yaitu Mbak Fitriani Lestari dan Mas Muhammad Rizky Muhtafi. Nah, materi yang akan kita jabarkan yaitu nanti mengenai menentukan konsep jarak titik, garis, dan bidang. Kemudian yang kedua ada menentukan konsep sudut pada bangun ruang, dan nanti juga ada latihan soal. Nah, masuk ke materi pertama, menentukan konsep jarak titik, garis, bidang. Yang pertama ada kedudukan titik. Nah, definisi yang pertama yaitu jika suatu titik dilalui garis, maka dikatakan titik terletak pada garis tersebut. Kemudian yang kedua, jika suatu titik tidak dilalui garis, maka dikatakan titik tersebut berada di luar garis. Kemudian yang ketiga, ada jika suatu titik dilewati suatu bidang, maka dikatakan titik itu terletak pada bidang. Yang keempat, ada jika titik tidak dilewati suatu bidang, maka titik itu berada di luar bidang. Nah, bisa kita lihat pada gambar 1A burung dan kemudian gambar 1B titik pada garis. Nah, kita misalkan kabel listrik adalah suatu garis dan burung adalah titik. Maka dapat dikatakan bahwa tempat hinggap burung pada kabel listrik merupakan sebuah titik yang terletak pada suatu garis. Yang dapat dilihat pada gambar 1B akan mencoba pemahaman kita terhadap titik dengan garis. Kemudian yang kedua ada gambar 3A dan gambar 3B. Nah, gambar tersebut merupakan contoh kedudukan titik terhadap bidang dengan bola sebagai titik dan lapangan sebagai bidang. Nah, sebuah titik dikatakan terletak pada sebuah bidang jika titik itu dapat dilalui bidang seperti terlihat pada gambar titik A pada gambar, dan sebuah titik dikatakan terletak di luar bidang jika titik itu tidak dapat dilalui bidang. Kemudian yang kedua ada jarak antara titik dan titik. Contohnya yaitu rumah Andi, Bedu, dan Cynthia berada dalam suatu pedesaan. Nah, rumah Andi dan Bedu dipisahkan oleh hutan sehingga harus menempuh mengelilingi hutan untuk sampai ke rumah mereka. Nah, jarak antara rumah Bedu dan Andi adalah 4 km, sedangkan jarak antara rumah Bedu dan Cynthia 3 km. Dapatkah kamu menentukan jarak sesungguhnya antara rumah Andi dan Cynthia? Nah, untuk penyelesaiannya, misalkan rumah Andi, Bedu, Cynthia diwakili oleh 3 titik yakni A, B, dan C dengan membuat segitiga bantu yang siku-siku, maka ilustrasi dapat digambarkan seperti gambar 4 ya. Dengan memakai prinsip teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku A, B, C, maka dapat diperoleh panjang dari titik A dan C yaitu AC sama dengan akar A pangkat B kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa jarak antara titik A dan C adalah 5, maka jarak antara rumah Andi dan Cynthia diperoleh 5 km. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Rizky Muhtafi, silakan.
Baik, terima kasih Mbak Selvi. Selanjutnya ada jarak titik ke garis. Pada slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kedudukan titik terhadap garis itu mempunyai dua kemungkinan, yaitu titik terletak pada garis dan titik berada di luar garis. Sebuah titik dikatakan terletak pada garis jika titik tersebut dilalui oleh garis. Dalam hal ini, jarak titik ke garis adalah 0. Bisa dilihat pada gambar 5. Kita dapat lihat bahwa titik A dan titik B terletak pada garis. Titik A dan titik B dikatakan sebagai titik yang segaris atau kolinear. Next ya. Selanjutnya yang keempat ada jarak titik ke bidang. Dalam satu bidang kita dapat menemukan titik-titik dan membentuk garis. Mari kita cermati masalah berikut ini yang terkait dengan masalah jarak titik terhadap suatu bidang. Tino, seorang atlet panahan, sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti suatu pertandingan besar pada tahun 2012. Pada satu sesi latihan di Sport Center, mesin pencatat kecepatan menunjukkan kecepatan anak panah 40 meter per detik dengan waktu 3 detik, tetapi belum tepat sasaran. Oleh karena itu, Tino mencoba mengganti jarak posisi tembak semula terhadap papan target sedemikian sehingga mampu menembak tepat sasaran. Meskipun kecepatan dan waktu berubah sesuai dengan perubahan jarak. Berapakah jarak minimal posisi Tino terhadap target? Untuk alternatif penyelesaiannya, lintasan yang dibentuk anak panah menuju papan target berupa garis lurus. Keadaan tersebut dapat diilustrasikan pada gambar berikut. Untuk kondisi awal, jarak antara posisi Tino terhadap papan target dapat diperoleh dari rumusan berikut, yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Untuk kecepatan yaitu V dan waktu T, yaitu 40 dikalikan dengan 3, yaitu 120 meter. Dari dua hasil pergantian posisi pada tembakan ketiga dengan posisi 75 meter, Tino berhasil menembak pusat sasaran pada papan target. Posisi Tino dapat kita sebut sebagai posisi titik T. Dan papan target kita misalkan suatu bidang yang diletakkan dengan P, satuan jarak dari titik T. Cermati garis D1. Walaupun panjang garis itu tersebut adalah 120 meter, bukan berarti itu menjadi jarak titik T terhadap papan target. Sama halnya dengan garis D3, bukan berarti jarak Tino terhadap papan target sebesar 90 meter. Tetapi panjang garis D2 merupakan jarak titik T terhadap papan target. Jadi metode menghitung jarak antara suatu objek ke suatu bidang harus membentuk lintasan garis lurus yang tegak lurus terhadap bidang. Selanjutnya yang kelima ada jarak antara dua garis dan dua bidang yang sejajar. Bisa dilihat pada gambar 6, dua garis sejajar K dan L dipotong. Garis K dan L dikatakan sejajar jika jarak antara kedua garis tersebut selalu sama atau konstan. Dan jika kedua garis tidak berhimpit, maka kedua garis tidak pernah berpotongan meskipun kedua garis terpanjang. Sekarang kita akan memperhatikan rusuk-rusuk yang sejajar dalam suatu bangunan ruang. Bisa dilihat pada gambar 7, yaitu balok PQRS PUBW. Semua rusuk pasangan rusuk yang sejajar pasti sama panjang. Misalnya rusuk PQ sejajar dengan RS yang terletak pada bidang PQRS. Lebih lanjut, bidang PSTW sejajar dengan bidang CRPU, dan jarak antara kedua bidang tersebut adalah panjang rusuk yang menghubungkan kedua bidang.
Rusuk PQ memotong rusuk TU dan QR secara tegak lurus. Maka sudut segitiga PQR adalah 90 derajat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Fitri, silahkan. Baik, jadi tadi kita sudah membahas tentang konsep jarak titik garis bidang ya adik-adik. Selanjutnya kita akan belajar tentang menentukan konsep sudut pada bangun ruang. Yang pertama yaitu sudut antara dua garis dalam ruang. Bisa kalian perhatikan pada gambar 10 dan gambar 11. Itu gambar 10 ada tiang bendera. Satu tim pramuka membuat tiang bendera dari 3 tongkat tali pandu. Tiang bendera tersebut disambung dan diikat menjadi sebuah tiang. Tiang tersebut berdiri tegak dengan bantuan tali yang diikat pada tongkat dan ditarik dengan kuat ke pasak yang sudah ditancapkan ke tanah ketiga arah. Perhatikan gambar 10. Mari kita misalkan tiang bendera dan tali tersebut adalah sebuah garis. Pada gambar 10 dapat kita sketsa kembali dengan lebih sederhana. Seperti pada gambar 11. TB adalah tiang bendera dengan TC dan TA adalah tali pandu. Pada gambar 11 jelas kita lihat bahwasannya sudut yang dibentuk oleh TB dan TA adalah alfa dan sudut yang dibentuk oleh TB dan TC adalah beta. Next, Mbak. Untuk pembahasan yang kedua yaitu sudut antara garis dan bidang pada bangun ruang. Contohnya sebuah pohon tumbuh miring di sebuah lapangan. Pada siang hari pada pukul 12 tepat, matahari akan bersinar tepat di atas pohon tersebut, sehingga bayangan pohon tersebut merupakan proyeksi ortogonal pada lapangan. Misalkan garis PQ adalah pohon, sehingga proyeksi PQ adalah PR seperti pada gambar. Dengan demikian, sudut yang dibentuk oleh PQ dengan bidang adalah sudut yang dibentuk oleh garis PQ dengan proyeksinya pada bidang tersebut, yaitu sudut PPR. Dapat dilihat pada gambar tersebut ya, teman-teman. Pada gambar 14 disebut sudut alfa. Next, Mbak. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada sudut antara dua bidang pada bangun ruang. Berpot-K. Perhatikan bahwa garis PQ tegak lurus dengan garis K dan garis RG tegak lurus juga dengan garis K. Dan demikian sudut yang dibentuk oleh alfa dan bidang beta adalah sudut yang dibentuk oleh garis dan RG. Next, Mbak. Mungkin itu saja kami berikan ya adik-adik. Mungkin dari materi yang sudah kami berikan ada pertanyaan atau bagian yang kurang dipahami? Atau sudah paham semuanya? Belum ada, Mbak. Oke, berarti sudah paham semuanya ya. Mungkin kita bisa berlanjut ke latihan soal. Di sini ada 3 soal ya, adik-adik. Nomor 1, 2, dan 3. Nanti bisa masing-masing satu orang mengerjakan satu soal.